Halo teman-teman, sekarang saya mau sharing tentang keseharian saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman, pernahkah para ibu merasa bosan dengan pekerjaan rumah yang tidak pernah ada habisnya? Kalau pernah, berarti saya punya teman nih. Nah, beberapa hari terakhir ini, entah kenapa hati saya menjadi jengkel. Setiap kali ke dapur, saya melihat pekerjaan yang sama terus-menerus, yaitu mencuci segala macam peralatan masak dan makan. Sehari bisa berulang kali mencuci semua peralatan itu. Ketika usai, pandangan saya tertuju kepada jemuran pakaian yang sudah waktunya untuk dibereskan, dilipat, dan disetrika. Dan sewaktu berjalan, saya melihat ada banyak rambut rontok dan debu di lantai. Harus nyapu lagi deh. Padahal tadi sudah disapu. Belum lagi ada sampah yang menunggu untuk dibuang. Wah, dia harus dibuang teman-teman. Kalau tidak, kebayang kan? Kalau dipikir-pikir, rasanya bosan. Pernahkah teman-teman mengalami seperti itu? Kalau kalian para ibu tidak pernah merasa bosan, wah, saya angkat jempol deh. Atau cuma saya saja yang merasa begini ya? Tapi tiba-tiba saya teringat dengan sebuah puisi lama yang entah apa judulnya, saya sudah lupa. Isi puisi itu bercerita tentang tugas seorang ibu yang berulang-ulang mengikat sepatu anaknya, berulang-ulang membereskan kertas yang berserakan, berulang-ulang membereskan mainan yang berantakan, berulang-ulang menyapu dan mengepel lantai, mencuci dan menyetrika, membereskan ini dan itu. Sewaktu membaca puisi itu, saya merasa saya tidak sendiri. Tetapi dalam puisi itu, luar biasa, si penulis mengingatkan saya tentang kegiatan rutin yang membosankan, tetapi ternyata bisa menjadi menyenangkan. Kira-kira apa rahasianya ya? Penulis puisi itu memberitahukan kita bahwa tiap kali dia mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan itu, kita bisa merefleksikannya kepada diri kita. Kemudian saya mencoba ketika saya membersihkan piring dan gelas, saya coba praktekkan. Saya mau merefleksikannya dengan diri saya sendiri. Saya berkata, Tuhan, saya mengingat bagaimana Tuhan membersihkan saya berulang kali. Tuhan begitu sabar ketika berurusan dengan saya. Tidak pernah bosan membersihkan saya dari segala hal yang tidak berkenan kepadanya. Ketika saya harus mengangkat dan melipat baju-baju, saya juga mengingat bagaimana Tuhan memperlakukan saya dengan penuh kasih, tidak membiarkan saya sendirian, tetapi tangannya mengangkat dan menopang saya, merapikan dan menyimpan saya di tempat yang baik, yang pasti menyimpan saya di hati Tuhan. Sewaktu saya harus membuang sampah, saya mengingat bagaimana Tuhan mau agar saya juga membuang semua sampah yang mengganggu hati saya. Mungkin ada kemarahan, iri hati, luka hati. Semua itu tidak boleh disimpan dalam hidup saya.
Semua harus dibuang supaya hati saya dapat diisi dengan indahnya kasih Allah, sehingga saya bisa memancarkan kasih Allah dalam hidup saya. Ketika saya harus terus-menerus membereskan benda-benda yang berserakan, saya mengingat bagaimana saya harus menempatkan Tuhan pada tempat yang seharusnya, yaitu tempat yang paling utama dalam hidup saya. Saya juga mau belajar membereskan, merapikan segala hal-hal yang prioritas dalam hidup saya. Dicoba deh supaya teman-teman juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan di saat tangan kita dipenuhi dengan sabun cuci piring. Rasanya indah sekali loh kalau tiap kali bekerja, hati kita bisa terhubung dengan Tuhan. Kita bisa mengajak Tuhan berbicara, menceritakan semua yang kita rasakan, apakah itu ketakutan, kekhawatiran, maupun sukacita, serta rencana-rencana kita. Semuanya bisa kita ceritakan kepada Tuhan ketika kita sedang bekerja. Selamat menikmati kehadiran Tuhan di segala waktu yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap ibu-ibu rumah tangga. Amin.